tema utama, topik bahasan utama adalah amalan ringan yang berpahala besar. Sehingga mohon maaf teman-teman, ketika hadir di sini harapan saya adalah bukan sekedar ingin tahu. Karena kalau tujuannya hanya ingin tahu, semua sudah tahu. Jadi kalau harapannya hanya ingin tahu, maka semua sudah tahu. Apalagi topik yang lalu yang kita bahas juga adzan dan iqomah. Semua bisa adzan, semua bisa iqomah. Setiap hari mendengarkan lebih dari 3 kali. Kenapa saya bilang lebih dari 3 kali, tidak bilang lebih dari 5? Karena adzannya 5 kali. Jadi sehari mendengarkan sekurang-kurangnya 5 kali dalam sehari. Sehingga sudah sangat hafal, sudah sangat tahu tentang hal tersebut. Tetapi yang penting adalah bahwa ilmu itu kemudian untuk diamalkan. Maka anggaplah apa yang kita sampaikan, yang dibahas di pertemuan kita yang terkait dengan amalan ringan yang berpahala besar, itu adalah sebagai pengingat bagi kita, penyemangat bagi kita untuk mengamalkannya. Karena dulu para salafus sholeh itu ketika mereka punya satu ilmu, maka ilmu mereka itu bukan hanya sekedar tahu, tapi ilmu mereka itu untuk diamalkan. Masih ingat pernyataan yang populer dari Qadhi Iyad? Beliau mengatakan, la yazalul alim jahilan. Orang yang berilmu itu masih dianggap bodoh, kata beliau. Jadi orang yang berilmu itu masih dianggap bodoh hatta ya'mala bihi, sampai dia mengamalkan ilmunya. Jadi meskipun kita sudah tahu pahala besar ketika mendengarkan adzan dan iqomah, tetapi ketika adzan dan iqomah itu datang kepada kita lalu tidak kita dengarkan, maka ilmunya, manfaatnya masih perlu dioptimalkan. Demikian pula mengenai fadilah wudhu ini atau amal ringan yang berpahala besar yang terkait wudhu ini, maka kita masih bisa mengoptimalkan pahala dari berwudhu tersebut. Karena prinsipnya adalah hatta ya'mala bihi, sampai kita mengamalkan. Dan dulu para salafus saleh begitu. Dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ketika mereka tahu satu ilmu, maka ilmu itu segera mereka amalkan. Dan mereka tidak memiliki satu pertanyaan yang muluk-muluk tentang ilmu, tetapi mereka segera amalkan. Seperti pernyataan sahabiah Ummu Habibah, beliau mengatakan, ma taraktuhunna, aku tidak meninggalkannya, mundu sami'tuhunna min Rasulillah, sejak aku mendengarkan dari Rasulullah. Jadi ketika beliau mendengarkan satu ilmu dari Rasulullah, maka beliau amalkan dan beliau tidak meninggalkannya. Demikian pula para ulama, semisal Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, beliau mengatakan, ma katabtu hadisan, tidaklah aku menulis satu hadis pun melainkan illa waqad amiltu bihi, melainkan hadis yang aku tulis itu sudah aku amalkan. Jadi begitulah para salafus saleh dulu. Imam Bukhari juga pernah berkata, taraktul ghibah, aku tinggalkan ghibah, id allamtu annal ghibata haram, ketika aku ingat, ketika aku tahu bahwasanya ghibah itu adalah haram. Jadi beliau mengatakan taraktul ghibah, aku telah meninggalkan ghibah ketika alamtu annal ghibata haram, bahwasanya ghibah itu adalah haram. Berapa banyak orang yang sudah tahu bahwa ghibah itu adalah haram, tetapi masih asyik ghibah. Jadi masih asyik ngerasani, padahal mereka semua tahu kalau ngerasani itu haram. Maka penting bagi kita, atas apa yang kita pelajari, poinnya bukan sekedar ingin tahu, tetapi setelah tahu tersebut adalah bermanfaat bagi kita, bagi dunia, dan juga yang penting adalah bagi akhirat kita untuk kita amalkan. Termasuk di bab yang kita bahas ini adalah amal yang ringan, yang insya Allah dengan kekuatan niat dan tekad kita mampu mengamalkannya, karena termasuk perkara yang ringan sesuai dengan judulnya. Tentu ini dengan hidayah dan inayah dari Allah, dengan petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa ringannya amal tersebut tanpa hidayah dan inayah dari Allah,
maka amal tersebut akan terasa berat bagi jiwa. Karena itu kita senantiasa berdoa dan memohon kepada Allah agar senantiasa dalam bimbingan Allah, hidayah Allah, dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini sedang tren orang bersepeda. Berapa banyak orang yang kuat untuk bersepeda? Kenapa mereka kuat? Karena mereka sejak awal sudah punya niat, mereka sudah punya tekad. Berapa banyak orang yang mengaku untuk meninggalkan rokok itu susah, tetapi ternyata kalau bulan Ramadan mereka kuat. Dari pagi mulai sahur sampai berbuka mereka tidak merokok. Padahal biasanya mereka mengatakan untuk 1 jam saja itu susah, tetapi ternyata pada saat Ramadan bisa. Kenapa? Karena mereka punya niat, punya tekad, dan yang pasti bimbingan dan hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.